Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Jadi pada hari ini apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, baik, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan ini. Materi kita hari ini adalah struktur teks biografi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan apa itu biografi, bagaimana ciri-ciri biografi itu, teks biografi itu, dan bagaimana cara kita kemudian cara penulis dalam menulis teks biografi. Ada penyebutan karakter secara langsung dengan tidak langsung. Intinya di dalam teks biografi itu adalah teks yang kemudian mengisahkan pengalaman-pengalaman yang inspiratif luar biasa atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seseorang, dan kemudian kita anggap itu penting di kemudian hari untuk diketahui oleh orang lain, sehingga kita tulislah biografi orang itu. Nah, bagaimana struktur teks biografi itu? Yang pertama, teks biografi itu memiliki orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu ya awal. Jadi sebuah gambaran awal tentang tokoh yang akan kita tulis. Jadi orientasi itu hanya informasi latar belakang kisah yang akan kita tulis ini. Siapa, bagaimana, ya, kelahirannya, di mana, dan seterusnya. Itu nanti akan kita mulai dari orientasi. Misalnya dilahirkan dengan nama ini, atau misalnya dilahirkan saat hujan turun dengan lebat. Itu adalah informasi-informasi awal. Atau dilahirkan dalam sebuah kerajaan, atau dilahirkan dari keluarga kecil. Nah, itu semua informasi awal yang bisa kita masukkan dalam orientasi. Setelah orientasi, barulah kita masuk kepada kejadian atau peristiwa penting. Ingat bahwa biografi itu disusun oleh sebuah alur peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi yang membuat biografi itu menjadi enak dibaca karena di dalamnya ada kejadian atau peristiwa yang menyangkut tokoh yang sedang kita tulis ini, dan kejadian-kejadiannya itu bisa disusun secara kronologis, ya, atau berurutan, baik urutan waktu maupun urutan kejadian. Urutan waktu itu misalnya pada tahun sekian dia menjadi apa, pada tahun sekian dia kemudian pulang ke Indonesia dan menjadi Menristek misalnya, kalau biografi B.J. Habibie. Atau misalnya kejadian yang paling menegangkan itu adalah ketika misalnya Belanda masuk ke rumahnya dan mengobrak-abrik seluruh perpustakaannya, sehingga beberapa buku hilang karena kemudian diambil oleh Belanda. Itu ada beberapa dalam buku biografi Soekarno. Nah, pada bagian inilah kemudian kita membuat urutan kejadian dan urutan peristiwa itu. Nah, silakan kita tulis. Di sanalah nanti akan diuraikan hal-hal yang menarik, menginspirasi, mengesankan, ya, hal-hal yang mengagumkan. Bahkan di situ pula hal-hal yang mengharukan yang dialami tokoh atau pelaku. Dari inilah kejadian atau peristiwa penting inilah yang kemudian membuat kita bisa membaca sebuah biografi dengan sangat luar biasa. Terus yang terakhir itu adalah apa yang kita sebut dengan reorientasi. Kalau reorientasi berarti akhir, ya. Jadi selalu ada kesimpulan di akhir. Kesimpulan itu sebenarnya bisa ada bisa tidak, tergantung kita penulisnya, karena semua kisah yang diceritakan di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya itu sudah menunjukkan tokoh ini seperti apa. Nah, walaupun demikian bisa kita simpulkan bahwa tokoh ini layak kemudian kita jadikan sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai apa, ya, karena dialah yang kemudian, contoh kemarin yang kita tulis, yang saya tuliskan tentang Choli Pujie, ya. Jadi di sana saya menjelaskan tokoh ini menjadi panutan kita semua karena dia seorang wanita, dan pada masa dulu itu wanita luar biasa ketat, dijaga dan seterusnya, tapi dia bisa menulis.
dia bisa kemudian menciptakan banyak karya tulis. Salah satu yang paling fenomenal adalah dia menulis kembali kisah Ila Galigo itu. Nah itu sangat luar biasa yang dia tulis selama 20 tahun. Nah, itu menjadi inspirasi karena itu bisa ditulis dalam sebuah reorientasi dari sebuah kesimpulan. Nah, jadi walaupun reorientasi ini bersifat opsional, artinya bisa ada bisa tidak, tetapi bisa kita masukkan di akhir karena dia merupakan kesimpulan kita bagi seorang penulis biografi. Nah, sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah menulis biografi yang bagus itu? Ini mungkin akan kita perdalam karena nantinya kalian akan menulis satu biografi. Yang pertama, kita akan melihat mengumpulkan informasi dasar tentang tokoh yang diceritakan. Jadi ada yang disebut dengan informasi dasar. Di mana dia lahir, siapa namanya. Ingat, ada nama terkenalnya, ada nama kelahirannya. Banyak orang yang tidak tahu nama aslinya, tetapi yang ada nama gelarnya. Misalnya Kahar Musakar. Itu awalnya dulu lahir dengan nama Ladoming misalnya. Dari mana asal nama itu? Nah itu. Dari orang tuanya yang dulu suka misalnya menyambung ayam, berjudi dan sebagainya. Tetapi dia kemudian menjadi tokoh besar di kemudian hari. Nah, oke. Atau misalnya Pujie. Dia diberi nama Pujie. Padahal namanya adalah Coli Pujie dan kemudian nanti bergelar sebagai Arum Pancanatoa. Itu informasi dasar. Dari mana kita kumpulkan itu? Ya dari referensi-referensi yang kita dapatkan. Nanti di keduanya kita akan menggali data dan informasi itu. Jadi saya misalnya itu membuat sebuah cerita itu tidak berdasar kepada kisah fiktif semata, tetapi ada yang harus kita hati-hati karena kita membuat sebuah teks biografi. Karena kita biasanya melakukan riset. Riset itu riset sederhana, mengumpulkan informasi-informasi, mengumpulkan kajian-kajian atau referensi yang berkaitan dengan tokoh yang akan kita tulis. Bagaimana sih kehidupannya di sana? Berapa pendapat tentang kehidupannya ya yang ditulis oleh orang lain? Atau kemudian kalau tokoh itu masih hidup, maka kita bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada sahabatnya, ada sahabatnya, ada orang tuanya, ada tokoh lain yang memahami dia. Nah, itu. Nah, jadi semua bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu kita pilih-pilihlah informasi ya atau data yang kita butuhkan karena informasi itu kan nanti akan banyak sekali masuk. Tetapi yang kita butuhkan untuk menulis biografi ini hanya sebahagian. Nah, itu bisa kita pilah data-data itu. Terus kemudian kita olah informasi yang diperlukan. Kita buatlah sebuah kerangka teks. Jadi setelah kita memilih dan memilah, kita kemudian mengolahnya, data informasi yang sudah cukup itu kemudian kita buatkan sebuah kerangka-kerangka. Terus kerangka-kerangka itulah yang kemudian kita buatkan dalam sebuah kalimat-kalimat yang runtut sesuai dengan kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, saya kira yang terakhir membangun abstrak. Abstrak ini maksudnya kerangkanya ya. Terus kemudian menulis abstrak itu atau kerangka itu dalam sebuah teks biografi yang lengkap. Nah, seperti itulah nanti yang mungkin menjadi tugas Anda. Jadi tugas kalian nanti itu adalah membuat satu teks biografi. Dan saya menginginkan teks biografi nanti ini itu sifatnya lokal. Sulawesi Selatan dan Kabupaten Baru khususnya. Jadi saya tidak menginginkan ada biografi-biografi misalnya dari luar Sulawesi Selatan. Banyak tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang mungkin Anda belum kenal dan khususnya Kabupaten Baru. Saya sebenarnya andai kata tidak merepotkan, saya lebih senang kalau misalnya Anda kemudian membuat biografi tentang tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan ini. Anda tahu beberapa nama jalan di dekat rumah Anda itu, jalan yang nama tokoh itu adalah orang-orang besar di masanya dengan perilaku dan karakter yang bisa menjadi panutan. Nah itu seperti yang di Matalata, seperti jalan jalan
Kiai Haji Badarudin, ya. Semua itu adalah tokoh-tokoh di masanya, dan itu kemudian dijadikan nama jalan. Nah, coba Anda cari referensi tentang nama-nama itu dan kemudian buatlah sebuah biografi singkat tentang dia. Gitu. Jadi begitulah nanti kira-kira tugas kalian atau tugas Anda semua ini untuk teks biografi. Oke, saya kira demikian untuk strukturnya. Strukturnya sudah lengkap, Anda tinggal menulisnya. Cara menulisnya pun sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Terus kemudian bagaimana kaidah kebahasaannya akan juga saya sampaikan. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan tugas ini karena pada 2 minggu ke depan kita akan sudah berpindah kepada materi yang lain. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Semoga anak-anakku tetap menjaga 3M. Ingat pesan Ibu, ya, kita mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, terus kemudian kita menjaga jarak, ya, dan tetap memakai masker ketika keluar rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.